Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah statistika. Hari ini kita akan bahas mengenai statistik deskriptif. Nah, kalau kita ingat di sini ada deskriptif dan ada inferensial statistik itu ya. Nah, kita akan bahas yang di sini dulu. Ada 3 pokok bahasan ini. Nah, kita mulai dari distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu adalah tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya data pada tiap kelas. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang data. Nah, ini kan data aslinya 2, 3 sampai 6 kali, 4 sampai 11 kali gitu ya. Nah, data ini bisa kita rangkum dari menjadi distribusi frekuensi seperti ini. Kalau dilihat data aslinya kan agak menyeramkan ya, 70 orang gitu. Nah, distribusi frekuensi sendiri nanti ada 2, ada yang tunggal, ada yang kelompok. Nah, kenapa perlu membuat yang kelompok? Biasanya karena rentangnya terlalu besar. Ini dari 0 sampai 100 gitu ya. Kalau dibuat tunggal semua nanti tabelnya bisa sangat panjang. Nah, selanjutnya adalah tendensi sentral. Kenapa perlu kita mengetahui tendensi sentral? Karena distribusi frekuensi informasinya kurang ringkas. Tendensi sentral itu menunjukkan kecenderungan memusatnya skor dalam suatu distribusi. Jadi tendensi sentral itu dapat digunakan untuk merangkum dan mendeskripsikan suatu kelompok. Jadi data itu kan kurang lebih seperti itu ya, nilai variabel misalkan tadi nilai statistika, ini frekuensinya. Yang mendekati tendensi sentral itu kita berhubungan dengan yang ini, garis ini. Kecenderungan pusat datanya itu di mana sih? Gitu. Jadi kalau saya diminta menunjukkan satu skor yang mewakili seluruh kelas itu tadi, seluruh orang di kelas yang mengambil statistik tadi, saya akan menunjukkan nilai ini, tendensi sentral ini. Nah, tendensi sentral nanti ada 3, modus, median, dan mean. Nah, kita akan ulas itu satu persatu. Modus ini yang paling gampang, skor yang nilainya paling sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Pada distribusi tunggal, modus itu ditunjukkan oleh skor yang paling banyak frekuensinya. Sementara pada distribusi kelompok, modus ditunjukkan oleh titik tengah pada interval nilai yang frekuensinya paling banyak. Jadi kalau di contoh ini tadi ya, frekuensinya paling banyak itu kan 11 ya, berarti titik tengahnya 61 sampai 70 berapa? Nah, itulah modusnya. Kalau yang di sini modusnya berarti 6. Nah, kemudian median. Median itu adalah besaran yang membagi data menjadi 2 kelompok yang memiliki persentase sama besar. Jadi 50% kelompok tinggi, 50% kelompok rendah. Setelah diurutkan datanya ya. Nah, dalam kelompok distribusi tunggal, nah itu tinggal kita urutkan saja, kemudian tengah-tengahnya di mana. Gitu. Kalau dalam distribusi kelompok bisa kita hitung dengan rumus ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang rumus ini, nanti silahkan dicoba di kelas masing-masing. Selanjutnya adalah mean. Mean itu adalah rata-rata angka yang diperoleh individu. Jadi pada distribusi tunggal, mean dapat diperoleh dengan dijumlahkan semua angkanya, skornya, kemudian dibagi jumlah datanya ada berapa. Jadi kalau tadi misalkan di kelasnya ada 70 orang, skornya dari 70 itu dijumlah kemudian dibagi 70. Kalau pada distribusi kelompok dihitung dengan rumus ini. Nah, saya juga tidak akan menjelaskan lebih lanjut, nanti bisa kita diskusikan di kelas. Selanjutnya, tadi distribusi frekuensi sudah, tendensi sentral sudah, sekarang mengenai variabilitas. Nah, kalau variabilitas itu berhubungan dengan variasi. Kenapa kok perlu menunjukkan variasi? Karena tendensi sentral saja belum cukup menunjukkan kecenderungan secara lengkap. Jadi variabilitas ini menunjukkan bagaimana skor itu berbeda satu sama lain. Contohnya di sini nih. Saya punya data 7, 6, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Kalau kita rata-rata, semua rata-ratanya adalah 4. Tapi 3 jenis data ini memiliki karakter yang berbeda. Yang di sini rata-ratanya 4 tapi tidak ada variasi. Semuanya dapat 4. Yang di sini rata-ratanya 4 tapi ada variasi tapi masih kecil. Sementara yang di sini variasinya sangat besar. Atau kalau digambarkan, tendensi sentral itu kita hanya membicarakan ini garis tengahnya ini. Pusat datanya di mana. Nah,
Yang kurva ini, bentuk kurva ini menunjukkan variasi data. Yang merah ini variasinya kecil, berarti antara orang satu dengan orang lain itu tidak jauh berbeda. Yang hijau itu variasinya sangat besar, gitu. Antara satu orang dengan orang yang lain itu sangat besar. Nah, biasanya kalau ada kelas itu ya, kalau kelas akselerasi itu biasanya kemampuan murid-murid di kelas itu kayak merah ini, karena mereka sudah disaring yang pintar banget gitu ya. Tapi kalau kelas umum atau di universitas umum gitu ya, nah itu biasanya variasinya lebih besar. Nah, variabilitas ukurannya juga ada 3 nanti, range, mean deviasi, dan standar deviasi. Kita bahas dulu yang pertama, range. Range itu bahasa Indonesianya rentang. Ukuran umum dari variabilitas. Range ini paling sederhana, dia hanya menunjukkan nilai terendahnya sama nilai tertingginya berapa, kemudian selisih dari nilai tertinggi ke nilai terendah itu berapa. Itu. Jadi misalkan di sini saya punya data 96, 98, 87, 56, 48. Tertingginya 98, terendahnya 48, berarti rentangnya 50. Kelebihannya gampang hitungnya. Kemudian orang awam itu mudah memahami. Keterbatasannya itu belum menunjukkan variabilitas yang sebenarnya, karena bisa jadi jarak terendah atau tertinggi itu akibat dari outliers. Jadi misalkan ada satu outliers, tiba-tiba ada orang ke-6 dapat nilai 1 gitu, wah itu jadi kacau, range-nya jadi besar banget. Kedua adalah mean deviasi, yaitu jumlah nilai absolut deviasi dari mean. Kelemahannya dia mengabaikan skor negatif. Selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi itu adalah jarak rata-rata skor dari mean. Nah, dia sudah tidak mengabaikan nilai negatif tadi, tapi dikuadratkan di sini selisih antara skor dengan rata-rata. Itu dikuadratkan. Jadi mau tidak mau akan menjadi positif, gitu ya. Ini rumusnya. Nah, terkadang rumus N ini berubah menjadi rumus N-1. Nah, rumus per N itu digunakan kalau kita menghitung populasi, sementara N-1 kalau kita menghitung sampel. Nah, tujuannya apa? Untuk mengurangi kesalahan atau overestimate gitu. Nah, yang harus diingat, standar deviasi itu diukur berdasarkan rata-rata jarak dari mean. Jadi kalau kita mau ngitung standar deviasi, pasti kita ngitung meannya terlebih dahulu. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar penyebaran skor-skornya, dan semakin tinggi pula perbedaan satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain datanya heterogen. Sebaliknya kalau standar deviasinya kecil, berarti datanya homogen. Nah, sama seperti range tadi, standar deviasi ini juga sensitif terhadap skor ekstrim, jadi perlu kita buat catatannya. Bila SD sama dengan 0, itu artinya data kita tidak ada variasinya. Contoh tadi ya, nilai 4, 4, 4, 4, 4, 4. Satu kelas dapat 4 semua, berarti tidak ada variasi. Dan itu sangat jarang sekali terjadi. Nah, jadi penting kita mengetahui tadi tendensi sentral dan standar deviasi. Biasanya kalau kita melaporkan hasil penelitian, yang wajib dilaporkan ketika kita sudah memperoleh skor itu adalah nilai mean dan standar deviasi. Mean menunjukkan pusat datanya di mana, standar deviasi menunjukkan variasi datanya seberapa. Apakah data kita ini homogen atau heterogen. Nah, itu yang harus dilaporkan dalam penelitian. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.